Ketua Halal Center UIN Maulana Malik Malang. Yang kami hormati tim Halal Center dan Bapak Ibu calon pendamping proses produk halal LP3H UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berbahagia di pagi hari yang penuh cerah ini ya Bapak Ibu, dan sana memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW diberi kesehatan, kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan pertemuan kembali untuk menyelesaikan beberapa hal terkait tugas yang dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW atas berkat rahmat dan hidayahnya, atas uh, atas perjuangan beliaulah kita semuanya sampai pada hari ini bisa menikmati umatnya Islam dan iman. Baik Bapak Ibu, terkait beberapa hal yang ada kendala terkait tugas untuk hari ini juga menjadi permintaan Bapak Ibu semuanya agar semuanya clear, bisa terselesaikan dengan baik, baik yang terkait dengan OSS maupun si halal atau teknis pendampingan atau dalam hal pemilihan jenis produk dan sebagainya. Nah, perlu sebelum nanti disampaikan oleh mentor kita, Ibu Fadilatul Rahmah, perlu kami tegaskan kembali, untuk safety clear itu hanya untuk Bapak Ibu. Kemudian ada dua uh, jenis PLI istilahnya ya. Untuk KPI yang sifatnya untuk produk kemasan dan non kemasan. Kalau yang produk non kemasan, KPI adalah nanti berupa jenis produk adalah penyediaan makanan yang langsung dijual langsung ke konsumen. Itu ada beberapa hal yang produknya beririsan. Contohnya misalnya ya Bapak Ibu, uh, jika pelaku usaha tersebut menjual uh, contohnya jus ya, jus buah gitu. Nah, kalau jus buah itu dijual dalam bentuk kemasan dalam botol, artinya dalam kemasan, maka dia nanti masuk jenis produknya adalah tetapi kalau dia dijualnya dalam bentuk langsung disajikan ke konsumen, misalnya ada jus itu ya di gerobak gitu ya, kemudian dia dikemas dalam bentuk cup gitu yang langsung disajikan ke konsumen, maka itu masuknya kedai ya. Jadi ada beberapa hal yang prosesnya beririsan. Kita lihat dulu bentuk usahanya. Contoh lagi misalnya ya, ada penjual gerobak apa namanya eh, onde-onde itu ya yang biasanya onde-onde kecil atau molen. Nah, itu kalau kita kita lihat di jenis produk itu kan masuknya adalah serelia karena dia berbahan dasar eh, tepung ketan gitu ya. Tetapi karena dia konsumen sajikan itu nanti masuknya adalah kedai makanan, tidak lagi serelia. Contoh lagi eh, produk apa yang itu nanti dilihat ya Bapak Ibu ya, dilihat bentuk usahanya. Kemudian terkait apa namanya produk jenis produk yang nah ini uh, yang diajukan sertifikat halal itu adalah yang ada proses produksinya ya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada proses produksinya itu tidak. Tadi di WA ada pertanyaan terkait toko ya, toko yang menjual misalnya sembako atau makanan-makanan kecil gitu ya, itu tidak perlu diajukan segala karena di situ tidak ada proses kecuali jual uh, itu ya, dan itu dia memproduksi sendiri bukan TV gitu ya, kalau TV kan tidak perlu. Yang perlu disertifikasi berarti yang tip tadi itu mungkin ya Bapak Ibu. Terus terkait penulisan proses produk halal. Jadi masih kita jumpai seringkali pelaku
usaha lupa di dalam mendefinisikan proses produksinya, gitu ya. Jadi ketika ada proses pencampuran, kemudian pe, apa ya, memasak gitu, nah itu disebutkan bahan-bahannya. Mbak Fadila kurang jelas ya suara saya ya, karena saya di jalan ini. Nanti bisa Iya, Bu. dijelaskan ulang Iya, enggak? kadang Kurang putus-putus. jelas. Oh iya iya. Sepertinya jaringannya Bu Nair yang ini. Oh iya. Nanti mungkin dijelaskan detail ya sama Mbak Fadila ya. Mungkin Oke. sementara hal-hal yang perlu eh, ditekankan terkait jenis produk. Jadi ada beberapa hal yang beririsan di situ ya, yang perlu nanti disampaikan lagi eh, terkait jenis produk. Untuk KBLI juga begitu, sesuaikan dengan ada di lampiran kelengkapan. Jadi Bapak Ibu kalau bingung menentukan KBLI, langsung cek aja di lampiran kelengkapan itu, ya akan ketemu jenisnya apa, KBLI-nya apa. Itu mungkin ya dari saya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya terkait teknis, baik itu di si halal maupun di OSS, nanti akan dijelaskan langsung oleh Ibu Fadilatul Rahmah. Nah, kepada Ibu Fadilatul Rahmah dipersilahkan mungkin juga menjawab terkait yang ada di WA group ya Mbak. Iya. Ya, terima kasih itu dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung akan di handle oleh Ibu Fadilatul. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Nair. Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Masih semangat untuk mendampingi para pelaku usaha dengan berbagai macam problem ya? Oke, masih semangat. Ini kita langsung ke teknisnya atau kita diskusi dulu atau menjawab pertanyaan? Langsung ke teknis saja, Bu. Baik, langsung ke teknis aja, nggih. Banyak terkendala untuk pengajuan ini, untuk tugas itu di OSS ya. Karena kemarin kebetulan sistemnya juga sedang tidak stabil, sedang trouble. Jadi banyak gangguan kayak KBLI-nya tidak muncul, kemudian tidak bisa divalidasi dan macam-macam. Nah, ini saya mohon izin share screen untuk tutorial pembuatan OSS dulu ya. Sebentar. Hmm, screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, sudah jelas. Ya. Untuk pembuatan NIB, kita akan masuk ke dalam link oss.go.id. Nah, tampilan awalnya OSS itu seperti ini. Kemudian karena pengajuannya sudah, eh, kalau misalkan pengajuan sudah dibuatkan akun, maka masuk ke dalam link masuk ini. Tapi kalau misalkan masih belum punya akun, kita masuk ke daftar. Nah, ini yang saya contohkan sudah punya akun ya, jadi tidak perlu ke pendaftaran akun. Saya langsung ke masuk saja.
Nah, di sini untuk nomor ponsel, email, username atau NIP ini menggunakan ada yang menggunakan email, ada yang menggunakan nomor HP. Untuk lebih memudahkannya mengirim OTP biasanya menggunakan yang nomor HP. Tapi ini pelaku usahanya berhubung sudah mendaftarkan sendiri menggunakan email, jadi saya gunakan yang email ini. Nah, untuk memudahkan mengingat kata sandi, dari Dinas Perizinan itu menyarankan untuk masing-masing kabupaten atau kota di seluruh provinsi itu menggunakan nama kabupaten atau kotanya masing-masing. Karena saya tempatnya di Blitar, maka saya pakai Blitar 123. Tapi kalau Bapak Ibu tinggalnya di Probolinggo, Tulungagung itu bisa pakai kata sandi @tulungagung 123 atau @ponorogo 123 itu lebih memudahkan mengingat Bapak Ibu terkait dengan kata sandinya. Ini kok nggak bisa masuk? Saya coba akun yang lain saja. Nih. Hmm. Nanti kan kalau misalkan sudah punya akun, tampilannya seperti ini. Kemudian langsung klik yang perizinan berusaha, permohonan baru. Nah, tampilan di permohonan baru ini nanti ada kalau misalkan yang belum terbit itu pasti akan muncul NPWP, nomor BPJS, nomor BPJS Kesehatan. Nah, itu tidak perlu diisi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan NPWP itu ditulis tidak ada, kemudian yang nomor BPJS ini juga tidak ada, itu bisa terbit. Jadi NIB ini kalau skalanya masih mikro bisa digunakan untuk mendaftar tanpa NPWP dan BPJS. Kemudian setelah ini terisi, kemudian klik simpan. Nah, karena ini sudah ada, misalkan nih pelaku usahanya sudah punya NIB, tetapi NIB-nya ini masih belum sesuai dengan KBLI yang digunakan untuk mendaftarkan di si halal. Maka yang pertama dilakukan adalah pengembangan. Jadi tetap di perizinan berusaha ini, kalau masih pengajuan baru, itu diklik permohonan baru. Tapi kalau sudah punya NIB, tapi KBLI-nya itu belum sesuai, maka klik pengembangan. Isinya sama, baik eh, pengajuan baru maupun pengembangan. Nah, ini ada keterangannya. Pengembangan usaha akan menyebabkan perubahan data. Nah, ini datanya itu berubah sesuai dengan eh, pengembangannya, tapi untuk ID NIB-nya itu tidak berubah tetap. Kemudian klik OK. Nah, kemudian ada di kalau pengajuan baru itu kan ada tulisan tambah bidang usaha di paling bawah sendiri. Kalau pengembangan juga sama Bapak Ibu. Jadi langsung saja diklik di bagian tambah bidang usaha. Nah, di bagian tambah bidang usaha tampilannya seperti ini.
sebelum mengisi data-data di bawah, seperti apakah Anda memiliki NPWP ke bawah ini, jangan lupa dipilih bidang usahanya terlebih dahulu. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu belum memilih bidang usaha, tapi sudah mengisi isian ke bawah, maka itu nanti jenengan akan kerja dua kali karena akan mengulang lagi. Jadi lebih baik diurut dari atas, pilih bidang usaha terlebih dahulu, baru muncul tampilannya seperti ini. Nah, berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha KPLI ya ini, terus usahanya apa? Nah, ini beliau pelaku usahanya sudah memiliki bakery, berarti kan masuk ke industri roti dan kue. Nah, ini pengembangannya masuk di keripik. Nah, jenis kegiatan usaha ini baik pengembangan maupun pengajuan baru itu bisa diklik yang utama. Nah, setelah memilih yang utama, kita masuk ke bidang usaha. Bidang usahanya apa? Kalau misalkan KBLI-nya, Bapak Ibu kan tidak mungkin hafal semua KBLI ya. Nah, itu nanti bisa dipelajari di KBLI yang kemarin saya share, atau bisa langsung eh, nyari di Google misalkan KBLI yang sesuai untuk industri keripik kerupuk gitu. Nah, berhubung ini pengembangannya usahanya keripik kerupuk, maka saya menggunakan KBLI 10794. Nah, ini kemarin kan kendalanya kan bidang usahanya kok nggak bisa muncul. Nah, kemarin itu karena trouble, jadi untuk yang seharusnya otomatis dari sistem itu ngeblank jadinya. Nah, kalau untuk perkeripian, perkerupuan itu masuknya ke KPLI 10794. Setelah itu ke ruang lingkup kegiatan atau bisa dibaca dulu. Di sini kan ada uraian bidang usaha nih. Nah, uraian bidang usaha ini kita pelajari ke seperti kecimpring, opa, ini apakah sesuai apa tidak. Kalau misalkan sudah sesuai, bisa lanjut ke ruang lingkup. Ruang lingkup ini seluruh, kemudian dicentang industri kerupuk keripik ini, kemudian langsung klik simpan. Nah, setelah ini selesai, baru mengisi ke bawah. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda cabang? Jawabnya tidak. Kemudian nama usaha atau kegiatan. Nama usaha atau kegiatan ini bisa dituliskan, misalkan industri kerupuk gini, ini bisa, atau namanya, nama mereknya. Misalkan nama usahanya Barokah Keripik. Kita ketik aja Barokah. Nah, kalau sudah ke bawah, lokasi kegiatan usaha. Apakah usaha ini berada di lokasi yang sama? Kalau misalkan lokasi usahanya itu sama, karena ini pengembangan, kalau lokasi usahanya sama dengan sebelumnya, maka dipilih ya. Nah, ini daratan hutan laut ini usahanya di mana? Kan nggak mungkin ya usahanya di laut, pasti usahanya di daratan. Atau bisa juga di hutan kalau misalkan punya kedai di pegunungan gitu. Terus usaha. Luas lahan usaha ini yang digunakan adalah kisaran luas dapur yang digunakan untuk tempat produksi. Nah, satuannya ini hektar sama meter persegi, dipilih salah satu. Karena ini luasnya tidak terlalu luas, maka saya pakai yang meter persegi. Ukurannya sekitar 4 meter persegi. Nah, alamat usaha. Alamat usahanya di mana? Pastikan eh, kalau sesuai KTP, kalau usahanya sesuai dengan KTP, maka dituliskan saja alamat usahanya ini sesuai dengan KTP. Tapi kalau misalkan alamat usahanya tidak sesuai dengan KTP, maka disesuaikan dengan alamat yang ada yang ditempati usaha tersebut. Nah, kalau di alamat usahanya ini cukup ditulis sampai nama perumahan atau alamatnya saja.
RT RW-nya dicantumkan, untuk nama desa, kecamatan itu tidak perlu, tapi dilengkapi di bawahnya. Provinsinya mana? Provinsinya Jawa Timur. Kalau yang di wilayah Jawa Timur. Kemudian diisi selanjutnya kabupaten kota. Karena ini lokasinya di Batu, maka Kota Batu. Kecamatannya Junrejo, desanya Junrejo. Kode posnya ini menyesuaikan masing-masing ini ya, masing-masing kabupaten kota. Kode pos. Hmm, 65326. Nah, kemarin ada yang kendalanya di sini ya, garis lintang latitude sama garis bujur langit. Ini karena harus manual. Nah, manualnya ini lebih mudahnya Bapak Ibu membuka mapnya, kemudian alamat usaha ini ya, ini copy, kemudian buka tab baru. Nah, ini di copy di sini aja. Nanti akan muncul alamatnya. Ad- Misal nih, tempatnya di sini ya, Villa Bunga Tanjung. Nah, Villa Bunga Tanjung ini diklik, klik kanan, ini kan ada min 79052 sama 112 ini. Ya, terlihat Bapak Ibu untuk garis bujurnya. Yang min 7 ini kan diklik kanan, ini di copy. Ini bisa diklik. Jadi ini langsung diklik saja. Misalkan Villa Bunga Tanjung ini diklik kanan, kemudian yang bagian atas ini min 7 sama 112 ini diklik, kemudian dipaste di garis lintang. Nah, untuk garis lintang ini, untuk garis lintang itu yang angkanya min 7,9 sekian. Nah, sedangkan yang garis bujur itu yang 112. Cara mudahnya seperti ini Bapak Ibu. Dari sini ada yang ditanyakan untuk yang NIB. Belum ya, saya lanjut. Kalau misalkan garis lintang sama garis bujur ini sudah diisi, kemudian ke bawah, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Kalau misalkan belum ya, eh, kalau usaha yang sudah didaftarkan NIB itu biasanya sudah berjalan. Maka, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Dipilih yang sudah. Usahanya berjalan sejak tahun berapa? Misalkan nih, usahanya mulai Januari 2025, berarti dipilih Januari 2025. Apakah Anda melakukan pengembangan gedung? Kalau misalkan tidak, dipilih tidak. Nah, modal usahanya berapa? Untuk pengajuan NIB ini, modal usahanya itu minimal 500.000 Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pelaku usahanya ditanya, modalnya berapa ya? 100.000 itu tidak bisa. Karena 100.000 itu kan tidak mungkin. 100.000 itu untuk bahannya saja. Alat-alatnya kan belum. Untuk minimalnya bisa diproses itu 500.000. Nah, setelah diisi sampai modal usaha, jangan lupa divalidasi resiko dulu. Kalau misalkan validasi resiko ini belum diklik, maka ke bawah pun juga tidak akan muncul. Setelah dilakukan validasi resiko, masuk ke deskripsi kegiatan usaha. Pilih kriteria kegiatan. Nah, ini skala industrinya kecil dan menengah. Jumlah tenaga kerjanya berapa? Kalau yang mengerjakan hanya pelaku usahanya saja, berarti ditulis saja satu. Tapi kalau misalkan punya karyawan dua, tiga, berarti ditulis 3 orang. Nah, setelah dari sini ke bawah, masuk ke
daftar produk jasa. Nah, kemarin itu sempat ada yang mencantumkan masing-masing produknya, cireng berapa, terus tahu walik berapa. Itu tidak perlu nggih Bapak Ibu, cukup satu saja, tambah produk atau jasa. Kemudian pilih jenis produk atau jasanya yang sesuai yang mana. Kalau misalkan di sini tidak ada yang sesuai dengan produknya, maka dipilih lainnya. Terus jenis produk atau jasanya baru ditulis di sini. Rempeyek, kerupuk ikan, dan lain-lain. Nah, kapasitas. Kapasitas sama satuan kapasitas ini di masing-masing KBLI itu berbeda-beda. Kalau KBLI-nya itu kedai makanan, warung, itu biasanya satuan kapasitasnya itu hanya rupiah dan jumlah kursi. Tapi kalau industri biasanya untuk satuan kapasitasnya ini ada banyak pilihan. Bisa buah, butir, kiloliter, picis. Nah, ini mempermudahnya saya pakai yang picis karena beliau satu hari per bungkus. Hitungnya per bungkus. Nah, ini kan kapasitasnya dalam waktu 1 tahun nih ya. Nah, berarti dikira-kira aja 1 minggu itu produksinya berapa berapa bungkus. Misalkan kalau 1 hari itu bikinnya 2 bungkus dalam waktu 1 bulan bikinnya setiap hari, maka kan 2 dikali 30 karena 30 hari, kemudian dikali 12 kalau usahanya sudah ada 1 tahun. Tapi kalau misalkan usahanya belum ada 1 tahun, berarti ya dalam jangka waktu misalkan 3 bulan baru berdiri, berarti ya hitungnya 3 bulan itu sudah berapa pieces. Ini karena beliau 1 tahun sudah memproduksi 12.000 pieces, ditulis 12.000 pieces. Kemudian ke bawah, apakah Anda menggunakan bahan atau proses tidak halal? Tidak. Apakah sudah memiliki sertifikat halal? Belum. Nah, kalau misalkan sudah punya ya nggak apa-apa, ditulis aja, diklik aja sudah. Tapi harus menuliskan nomor sertifikat halal. Tapi kalau misalkan baru pengajuan halal, dipilih aja belum. Kalau ini semuanya sudah terisi, kemudian klik simpan. Setelah klik simpan, di sini ada ke bawah ini ada batalkan dan selesai, maka dipilih yang selesai. Kemudian jika lanjut, pastikan lagi seluruh data yang diisi sudah benar dan sesuai. Maka proses berikutnya. Jangan lupa dicentang terlebih dahulu. Dengan ini saya menyatakan bahwa dan dokumen yang saya unggah adalah benar. Setelah dicentang, kemudian klik lanjut. Ini juga diklik lanjut. Ini klik OK. KBLI-nya sudah muncul sesuai dengan usahanya. Kemudian ke bawah, ini jangan lupa dicentang. Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar. Ini dicentang. Kemudian klik lanjut. Nah, sampai muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, maka di bawahnya KBLI yang sudah dipilih itu ada proses perizinan berusaha. Ini diklik. Nah, ini kan pernyataan mandiri, dicentang semuanya. Dan terlewat. Ini dicentang semuanya, baru klik lanjut. Nah, ini dalam bentuk draft. Nah, kalau sudah muncul klik draft ini, maka dicentang. Dicentang baru dilakukan ini yang ini, penerbitan perizinan berusaha. Nah, ini sudah terbit Bapak Ibu. Langsung saja diklik unduh NIB. Tapi kemarin banyak kendala ya kalau misalkan diunduh NIB itu tidak muncul.
Nah, ini langsung muncul Bapak Ibu. Ini nomor induknya. Yang ini yang di copy untuk masuk ke si halal. Kalau misalkan tampilannya di sini tidak seperti ini, bisa di-refresh ya. Bisa di-refresh terus di-download. Begitu. Kalau mau di-download, monggo di-download diberikan ke pelaku usahanya. Nah, sementara untuk pembuatan NIB seperti ini mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan pembuatan NIB atau kemarin kendala-kendala untuk pendaftaran itu nih kok sudah terdaftar itu bagaimana? Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya menjawab pertanyaan yang ada di grup WA. Iya, Bu, terkendala di NIK yang sudah terdaftar itu, Bu. Mm-mm. NIK yang terdaftar. Oh ya, kemarin kan banyak yang NIK-nya itu sudah terdaftar ya. Saya ajari cara ngeceknya ya, biar saya nggak ngecek satu satu. Kalau misalkan sudah terdaftar atau tidak, sebentar. Saya ulangi lagi ya, saya terlempar barusan. Nah, kalau misalkan nicknya waktu pendaftaran itu sudah terdaftar, nick sudah terdaftar berarti jenengan pilih yang ini, butuh bantuan. Butuh bantuan ini diklik. Kemudian pilih yang lupa akun. Lupa akun ini diklik. Kemudian sudah punya NIB, ini jenengan centang yang belum. Terus jenis pelaku usahanya dipilih orang perseorangan, baru dimasukkan nicknya. Bu, mohon itu ya bisa disebutkan nicknya, saya bantu ini. Mohon maaf, Bu, saya nggak minta nicknya kemarin karena PU ada acara kemarin itu jam 4, jadi keburu-buru begitu. Insya Allah Oh, nanti, ini yang Bu Indah kemarin ya. Iya, iya, iya. iya, Insya Allah ini nanti lewat apa yang dijelaskan barusan. Gimana ini tadi untuk yang nick sudah ini sudah Iya, ini terdaftar. uh, uh, dilupa akun, nggih, Bu. Dilupa akun, nanti di sini nicknya coba pakai pelaku usaha saya aja. Di chat ada contoh nick, Bu. Ya, sebentar. Masih terlihat ya? Nicknya, nicknya dimasukkan.
Jaringan. Nicknya dimasukkan. Nah, ini diketik. Setelah ini diisi, langsung diklik lanjut. Kalau misalkan nicknya sudah benar-benar dipakai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau beliau sudah pernah mendaftarkan pakai nomor HP, maka keterangannya nick ini itu sudah terdaftar di NIB menggunakan nomor HP ini. Nah, untuk keterangan nomor ponsel sudah tidak aktif, email yang tidak aktif itu diabaikan saja, nggih. Ini nomor ini, nomor ponsel yang digunakan atau email yang digunakan itu mohon dipastikan kembali ke PU. Apakah jenengan punya email atau nomor HP ini? Kalau misalkan pelaku usahanya itu menjawab iya, saya punya itu dan masih aktif. Nah, itu bisa dilakukan lupa kata sandi, di reset password. Jadi lebih mudah kalau nomor HP atau emailnya itu masih aktif. Tapi kalau misalkan nomor HP atau email yang digunakan itu sudah tidak aktif, maka dilakukan penggantian hak akses. Nah, penggantian hak akses ini prosesnya 3 kali 24 jam, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk tugas sementara bisa pakai KTP-nya suaminya atau KTP-nya istrinya untuk mempersingkat waktu. Tapi kadang kan ada pelaku usaha, saya nggak mau Mbak pakai KTP-nya orang lain, saya maunya atas nama saya karena sudah punya perizinan lainnya yang mengataskan nama saya. Berarti itu harus dilakukan penggantian hak akses. Begitu. Yang untuk lupa akun sudah dipahami Bapak Ibu, pembuatan NIB, lupa akun sudah. Kalau misalkan lupa akun sama pembuatan NIB sudah, saya lanjut ke si halal. Kalau tidak ada pertanyaan. Halo, Ya, monggo Bu. iya, Bu. Ini dengan Mia yang kemarin itu Bu, udah ada badan usahanya itu Bu, ngubahnya. Ya, ya Bu Mia, ini kendalanya rumit ya. Nah, ini miliknya Bu Mia ini karena badan usaha, apakah beliau tidak berkenan untuk membuat NIB perorangan, Bu? Eh, mau sih Bu, cuman katanya satu orang satu KTP sat- hanya bisa satu akun atau Iya, bisa dua. betul. Satu, hanya satu pendaftaran NIB. Kan badan usaha Bu bentuknya, bukan perorangan. Oh, maksudnya Kalau kalau misalkan badan usaha kan, kalau kemarin kan usaha kan pakainya SK ya. Kemenkumham, nggih. Nah, kalau perorangan itu cukup pakai nik itu bisa. Jadi untuk tugas ini jenengan buatkan yang perorangan aja gitu. Nanti kalau yang selanjutnya yang badan usaha nanti saya bantu setelah tugas ini selesai gitu maksud Maksudnya saya. pakai KTP-nya beliau atau pakai KTP-nya siapa Bu? KTP-nya beliau, Nanti KTP-nya bisa pelaku usaha, ya. kalau kalau kemarin kan jadi begini, saya kembali ke awal aja. Pendaftaran NIB itu kan ada dua, nggih. Kan ada UMK sama non UMK. Karena makanan dan minuman itu masuknya ke UMK. Makanan dan minuman omsetnya di bawah 5 miliar, modalnya di bawah 5 miliar itu masuknya ke UMK. Nah, di sini ketika diklik lanjut, maka akan muncul jenis pelaku usaha, orang perseorangan, dan badan usaha. Kalau orang perseorangan, ini pendaftarannya cukup menggunakan KTP saja. Tapi kalau badan usaha harus menggunakan SK Kemenkumham dengan susunan manajemen seperti ada direktur, ada sekretaris, ada wakil, ada bendahara seperti itu. Nah, kendalanya Bumia kemarin kan NIB-nya itu kan badan usaha, NIB lama yang
masuk kategori badan usaha, bukan perorangan. Jadi KTP-nya beliau, Bu RR itu, Raden siapa itu didaftarkan ke orang perseorangan, Bu. Oh, jadi Untuk baru ya, bisa dihitung baru ya, lagi ya betul. berarti ya. Ya, itu Oh, baru gitu. untuk perseorangan. Tapi kasusnya jenengan itu kan badan usaha. Sedangkan Hmm. sedangkan kemarin ketika pemindahan hak akses itu nomor SK Kemenkumhamnya itu tidak sesuai dengan nomor SK yang jenengan kirim ke saya. Jadi saya nggak bisa merubah hak akses begitu. Jadi Hmm. solusinya lebih baik didaftarkan NIB-nya lagi atas nama Bu Raden itu dengan jenis pelaku usahanya masuk ke orang perseorangan. Begitu ya, Oh, Bun ya. oke, oke, oke. Maksudnya biar tidak mempersulit jenengan Ya, juga tapi gitu loh. maksudnya berarti itu possible ya, Bu? Maksudnya bikin NIB baru dengan Possible. orang perorangan dengan KTP beliau yang sama Ya, gitu ya. ya, Oh, ya betul. sudah, oke. Nggih, Ya, 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 terima nggih. kasih. Sama-sama. Monggo Pak Wasis Priyanto. Oke. Assalamualaikum. Bu, Waalaikumsalam. pertanyaan saya, kalau PU itu sudah ada NIB sama sertifikat halal Mm-mm, dulu, mm-mm. tapi Ya, yang sertifikat halalnya itu lupa, hilang atau gimana, enggak tahu sekarang. Terus usahanya mm-mm. sekarang beda dengan yang dulu gitu. Itu gimana? Bikin NIB baru, sertifikat halal baru atau gimana? Dulu sertifikat halalnya tahun berapa, Pak? Terbitan tahun berapa? Dulu tahun 2000 berapa ya? 2 tahun yang lalu katanya, Oh, dua kalau tahun tidak salah. yang lalu. Iya. NIB-nya masih ada ya? NIB-nya masih ada. Masih, masih itu nanti bisa dicek, Pak. Dicek eh Ya. eh, masuk ke si halal. Saya ajari caranya sekalian, Oh ya. iya. Masuk si Bapak harus punya satu cadangan akun kosong ya untuk pengecekan NIB apakah sudah terdaftar di si halal atau tidak. Oh, Jenengan harus punya satu akun iya kosong. iya. Jadi jenengan harus punya satu akun kosong seperti sebentar saya Stiano. NIB-nya ada ya Pak ya? NIB-nya ada. Oh iya ini. Nah, ini kan kalau sudah masuk, ini kan akun kosong ya Bapak Ibu Iya, jaga. Ini kalau misalkan pengecekan NIB-nya sudah terdaftar atau bermasalah di si halal, disiapkan akun kosong. Ini iya, milihnya jangan lupa yang dalam negeri. Pilih asal pelaku usaha, pilih yang dalam negeri. Kemudian iya, klik selanjutnya, baru iya. dimasukkan NIB-nya. NIB-nya berapa Bapak? NIB-nya 02, 04, Ya, 01, 01, ya, 123, 123, 86. 6. Nah, ini Pak, NIB-nya itu sudah pernah didaftarkan si halal Iya, dengan akun email ini. Primaster ini, Pak. Nah, iya, jenengan tanyakan ke pelaku usahanya, eh, masih ingat email ini atau enggak? Atau email ini masih aktif atau tidak? Kalau misalkan email ini masih aktif nih, Pak, iya, email ini masih aktif, di reset password saja. Di iya. reset password, kemudian masuk ke akun si halal menggunakan email ini dan password yang terbaru. Nah, dari situ nanti dilihat di status permohonan ya, Pak. Apakah Iya. SH-nya sebelumnya sudah terbit atau belum gitu. Nanti ketahuannya di situ. Berarti pakai akun ini masuk si halalnya ya? Ya, tapi Ya, kan Bapak sudah tahu passwordnya apa belum? belum. Nanti saya Belum. tanyakan lagi orangnya. Nah, nggih. Yang pertama ditanyakan dulu passwordnya masih ingat atau tidak. Iya, Kalau misalkan passwordnya masih ingat, Bapak lebih gampang mengaksesnya. Langsung masuk aja ke akun beliau. iya, Tapi iya, kalau jenengan tidak punya iya. passwordnya, berarti di reset password. Iya. Ditanyakan dulu email ini masih aktif atau tidak. Beliau megang email ini atau tidak. Prima Store ini ya. Ya, Primaster ini. Tapi kalau misalkan email ini tidak
Iya. Bisa. Itu nanti bisa dilakukan penggantian email, switch account namanya. Oh, Penggantian pemulihan akun si halal oh itu iya. bisa. Caranya gimana? Kalau switch account lama Pak, prosesnya harus bersurat dulu ke Oh, BPJPH. iya, Gitu, iya, iya. Bapak iya, tanyakan ini dulu aja sambil menunggu Zoom ini selesai. Ini iya, ditanyakan iya. dulu. Ya. Berarti Iya. nanti ada ini aja ya. Iya, karena NIB-nya kan sudah Eh, terdaftar di si halal, Pak. Oh iya, iya. Berarti Kecuali kalau langsung jenengan punya cadangan pelaku usaha lain. berarti langsung tinggal masukkan si halal aja ya. Tapi nunggu ini ya, emailnya dibenerin dulu ya. Iya, iya. Ya, nunggu emailnya ini. eh, Beliau masih megang email ini atau tidak, ngoten. Kalau Iya, misalkan iya, masih iya. masih megang email ini, bisa dilakukan Iya, eh, ganti password, reset password. iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, Nih, iya. Iya. nih, Ya, makasih. sambung cekap ya, Assalamualaikum. Pak. Boleh. Baik. Iya, Waalaikumsalam. Pertanyaan yang lainnya? Assalamualaikum, permisi Mbak. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Abdul Jalil. Oke, itu kan saya sudah dapat jawaban sebenarnya dari Mbak Agus di chat. Cuma saya pengen kejelasannya Nggih. eh, untuk apa namanya? Kita kan masih baru ya, nggak punya penelitian halal. Katanya Mas Agus ternyata Ya, penelitian halalnya diisi gimana? ngasal gitu. Emang betul seperti itu ya? Pak Agus, monggo dijawab. Pak Agus. Wah, Pak Agus sih. Pak Agus, dijawab. Itu sebenarnya tidak ngasal, Pak. Nggih. Oh, Kalau nggak di punten. kolom Saya pas itu praktek ini. sebenarnya ya, Iya kemarin sekali. kan saya juga nyantai teman-teman juga sama Iya. 001 SKPH 9 2025. Nggih sama Mm. seperti ini. Nah, ini sebenarnya 001 itu adalah nomor suratnya, Pak. Oh, 001 ini oke. nomor suratnya. SKPH ini sebenarnya SK penyelia halal. 9 ini adalah bulan pengajuan, 2025 ini adalah tahun. Jadi Enggak. nanti kalau misalkan ada pelaku usaha yang Iya. daftarnya di bulan depan, berarti Mm. tinggal mengganti aja 9 ini, Mm. 9 Romawi ini diganti dengan 10, bulan 10 Romawi. Karena pengajuannya di bulan 10, begitu. Oh, gitu, geng, geng. Gitu. Iya, Jadi 9 Romawi dan 2025 itu tidak ngasal, itu iya, iya. disesuaikan dengan bulan dan tahun pengajuan. Kalau tahun pengajuannya itu 2026, berarti ya diganti 2026. Bulannya apa? Oh, Misalnya bulan 2, bulan 3. Nah, itu pakainya Romawi, bukan bukan ngasal. Ya, ya ngasal sih bener ngasal, cuman ya ngasalnya masih masih masuk akal gitu, Pak. masih masuk akal. Terus masalah itu, Mbak, pas di pengajuan self declare itu, Gi. Ya. Itu kan kalau saya ngelihat di tutorial YouTube, kayaknya apa namanya untuk SK pengajuannya itu kan keluar secara otomatis gitu, Gi. Mm-mm. Ya, by system. Nah, itu saya tak coba nggak keluar-keluar, Mbak. Yang mana, Pak? Yang bagaimana? Yang nomor surat permohonan. Yang sebelah kanan biru itu ya? Iya, yang bagian anu Mbak, yang bagian anu Pak sudah masuk self declare, terus yang bagian pengajuan itu loh. Saya buka si halal dulu saja ya. Iya, iya, iya. Biar jelas Mbak. Kita langsung pakai akun saya Mbak, mungkin. Oh gitu. Boleh, 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 Pak. Sebentar. Saya kirim G. Saya kirim via Oke. chat Bang G. Oh iya.
Apa saya yang kurang gitu loh, Pak, biar jelas. Username-nya apa, Pak? Ini saya kirim via chat atau via WA biar privasi ke nomornya dengan Oh, monggo. Mbak Fadila LP3H. Nanti sambil menjawab yang ada di grup ya. Nggih. Dan aja. Niku Mbak, sampun saya kirim teng WA niki dengan Mbak. Apa? Yang ini ya. Nggih. Apa saya yang kurang lengkap gitu, Mbak? Kan Yang ubah. bagian mana, Pak? Kan ubah ta? Iya. Nah, ya ubah terus mana kok macet? Si halal apa tuh? Ini si halal. Sepertinya si halal sedang minta istirahat lagi ini. Gak selesai. Selesai, Pak. Selesai. Bagaimana yang bagian mana? Pokoknya kalau yang masuk ke pelaku usaha, sudah membuat akun, itu kan masuk ke yang pertama dilakukan masuk ke pelaku usaha. Nggih. Kemudian klik ubah. Nggih, Nah, sampun, di Mbak. ubah ini yang perlu diisi adalah langsung ke penanggung jawab. Penanggung jawab ini diisi oleh pelaku usaha, nama Nggih. pelaku usaha. Nggih, niku kurang nggih. Kemudian diisi ke pabrik, kemudian ke outlet, nah kemudian ke penyelia halal. Penyelia halalnya ini kalau misalkan pelaku usahanya itu beragama Islam, berarti pakai pelaku usahanya saja tidak apa-apa. Kecuali kalau misalkan pelaku usahanya itu beragama non-Muslim, maka harus menggunakan eh, identitas karyawannya yang beragama Islam. Karena penyelia halal itu wajib beragama Islam. Begitu. Berarti sampun beres nggih punya Nggih, jenengan? tinggal pengajuan ya, Mbak. Oh, nggih, berarti sudah selesai. Saya anggap sudah selesai ngoten nggih. Ya tadi pengajuan yang error dulu, masalah surat dulu, Mbak. Surat yang Nomor surat pengajuan. Coba sampai ndek ke Mbak, ke pengajuan safety clear. yang ini. Buat Ya, ini dan itu kan sudah kan ke safety clear. Enggak yang itu, Mbak. Tak ubah. Nah, ini bagian pengajuan dulu, Mbak. ya. Untuk sampai bagian setelah ini kan masih merah-merah nomor surat Oh pengajuan. iya, baik. Belum sampai situ, Pak. Kan belum Oh, tutorial gitu. si halal ini tadi. Ini masih kan, ini tadi masih mencakup NIB dulu. Oh, geng, Oke, Mbak, Mbak. oke. Saya Enggak, lanjut dulu nanti baru masuk ke sini, ya. nggak punten. Soalnya Ya, tadi ada pembahasan si halal. oke, Nggih. baik. Bagus. Bagus masih ada. KPLI. Ini pertanyaan di WA nomor 4. Lintang Malang. Apakah ada? Bu Lintang ada? Bu Lintang dari Malang. Ya, Bu. Oh ya, KBLI warung atau rumah makan katanya produk yang bisa dihalal. Itu maksudnya gimana, Bu? Yang ditanyakan bagaimana? Yang kan kemarin saya ngajukan kan warung atau rumah makan KBL-nya biar bisa 30 menu itu, Bu. Ya, Terus kan menunya itu yang kemarin di bawah contoh tuh yang cumi risol sama apa?
Bomboloni kemarin, tapi ternyata kan betul. waktu pengajuan halal kan jenis produknya itu tidak sesuai KBLI, karena kalau yang cumi Mm, itu di sistemnya itu masuknya ke makaroni atau mm, jenis mie lainnya. Terus mm, kalau yang apa namanya, yang risol itu masuknya ke serelia, yang bomboloni masuknya ke produk roti dan kue. Itu sebenarnya kan maksudnya saya udah akhirnya saya kan revisi KBLI-nya sesuai keterangannya mm, Ibu. mm, mm, Itu betul. sudah sebenarnya cuman maksudnya nanti nextnya misalnya kalau saya ngajukan lagi atau yang lain ngajukan lagi dengan kasus yang sama, KBLI-nya warung atau rumah makan karena menunya banyak biar bisa Mm, 30, itu apa di KBLI-nya juga ditambahin KBLI yang lain seperti yang saya WA itu, atau oh, gimana ya, maksudnya biar rumah makan ini benar-benar 30 menu bisa benar-benar. masuk itu loh. Ya, baik, paham. Saya jawab nanti setelah sambil tutorial ya, Bu Ya, Lintang. baik. Baik, terima Ya, kasih. sama-sama. Kemudian pertanyaan kelima, tidak bisa mengisi KBLI di OSS karena tidak menulisnya, data not available. Mungkin kemarin pengajuannya waktu masih trouble ya, tidak bisa mengisi KBLI. Ini tidak ada namanya. Siapa? Bisa dicoba lagi ya untuk KBLI-nya kalau misalkan tidak muncul perlu di-refresh ulang. Di-refresh ulang. Kalau sekarang kan sistemnya sudah stabil, jadi kemungkinan untuk tidak muncul KBLI itu kecil gitu. Nanti dicoba lagi. Itu sudah, Bu. Kemudian, Tadi pakai aplikasi. oh bisa. Sudah ya, Ya, berarti 5. sudah. Rizky Mojokerto. Cara mendaftarkan produk aksesoris apparel hanya menjual saja apakah juga daftar halal? Ya, aksesoris. Untuk pengajuan sertifikat halal melalui jalur sehati atau self-declare itu lebih difokuskan ke makanan dan minuman, mamin saja nggih. Kalau untuk aksesoris, aksesoris itu masuknya ke yang berbayar gitu. Tapi kalau aksesoris itu kalau tidak urgent, lebih baik pengajuannya cukup punya NIB toko. Kalau misalkan aksesorisnya bikin sendiri, berarti ya KBLI-nya industri apa kemarin yang sempat di-share di grup. Terus kalau misalkan pertokoan cukup eh, perdagangan aksesoris baju dan lain sebagainya itu. Saya buatan hafal kalau KBLI. Jadi untuk aksesoris tidak bisa digunakan untuk tugas ini ya. Bisa mencari cadangan PU lain yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Nah, ini produk yang wajib bersertifikat halal 2020 makanan dan minuman, jasa penyembelian dan hasil sembelian, sama bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Jadi untuk aksesoris belum bisa diajukan, sertifikat halal yang self-declare. Begitu. Sampun menjawab ya, atau ada pertanyaan yang lain yang belum saya jawab? Di chat ada. Jika itu jika ada keterangan ada kesalahan apa karena ada kekurangan isi data. Nah, ini sudah dijawab. Oke. Langsung ke tutorial si halal ya. Si halal. Oke. Nah, untuk pendaftaran si halal, masuknya klik daftar di sini. Nah, daftar di sini kita isi tipe pengguna. Tipe pengguna di sini, ini sepertinya, oh sudah muncul. Tipe pengguna ini kan ada dua, ada fasilitator sama pelaku usaha. Kalau pelaku usaha berarti yang dipilih pelaku usaha, bukan yang fasilitator. Kalau misalkan jenis
yang memfasilitasi pelaku usaha untuk pendaftaran sertifikat halal, berarti jenengan yang mendanai itu milihnya fasilitator. Karena ini yang daftar adalah pelaku usaha, maka pilih yang pelaku usaha. Kemudian diisi namanya siapa, kemudian email yang digunakan, nomor HP, dan kata sandi. Kata sandi ini dibuat mudah saja, Bapak Ibu, jangan mempersulit diri lah ya. Jangan mempersulit diri, dibuat gampang aja, bisa dibuat angka 1 sampai 8, 1 sampai 5, itu bisa. Terus konfirmasi sandinya juga sama, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau misalkan sudah, itu bisa langsung klik buat akun. Nah, ketika buat akun ini nanti akan eh, dikirimkan kode OTP. Nah, kode OTP ini ada yang pakai nomor WA sama yang dari email. Kalau saya lebih mudahnya pakai WA karena tidak semua pelaku usaha itu bisa mengakses email gitu. Tapi kalau misalkan kesulitan di OTP dari lewat WA, maka bisa menggunakan OTP dari email. Kalau akun sudah dibuat, maka masuk ke sini. Masuk ke akun yang sudah dibuat. Nah, kalau misalkan username sudah dimasukkan, kata sandi juga sudah, maka dicentang I'm not robot ini. Kemudian klik login. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Yang ini nggak perlu di screenshot ya Bapak Ibu, diabaikan saja. Nah, tampilan si halal itu seperti ini. Nah, langkah pertamanya masuk ke pelaku usaha. Pelaku usaha ini diklik. Nah, ini tampilan detail pelaku usaha. Kemudian klik ubah. Nah, ini klik ubah baru diisi penanggung jawab. Penanggung jawab itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, diisi pelaku usaha, nomor kontak, email, kemudian diisi pabrik outlet. Nah, biasanya kalau misalkan pabrik sama outlet ini alamatnya sama, bisa dicantumkan hanya pabriknya saja atau outletnya saja, gitu. Kalau misalkan alamatnya sama. Tapi kalau misalkan mau dimasukkan semuanya ya nggak apa-apa. Pabriknya dimasukkan, outletnya juga dimasukkan, gitu. Nah, tampilan dari pabrik sama outlet seperti ini. Lokasinya di mana? Di dalam negeri atau luar negeri. Kemudian nama pabriknya apa? Kemudian alamat pabriknya apa? Nah, untuk alamat ini, alamat yang digunakan itu tidak harus sama dengan KTP. Kalau misalkan alamatnya itu beda dengan KTP ya nggak apa-apa, karena memang usahanya tidak sama dengan alamat yang ada di KTP. Kemudian ini diidentitas, ini diisi status pabriknya ini milik siapa? Apakah milik sendiri, apakah makron, atau lainnya? Kalau misalkan milik sendiri, berarti dipilih yang milik sendiri, baru klik simpan. Itu. Untuk yang outlet juga sama pengisiannya. Kemudian masuk ke penyelia halal. Nah, penyelia halal ini kan tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini kan sama ya Bapak Ibu, nomor SK-nya 001 SKPH 8 karena ini pengajuan di Ini ini menyesuaikan. Nah, untuk pengajuan hati ini di sini yang 3, unggah sertifikat penyelia, unggah sertifikat kompetensi. Yang diunggah cukup KP-nya aja. Yang pelatihan penyelia sama kompetensi ini dikosongkan. Gitu. Nah, untuk Mana? sertifikat Ini, sini nih, ke permainan nih. untuk nomor sertifikat sama nomor SK ini dibuat sama tidak apa-apa Bapak Ibu untuk mempermudah jenengan. Tadi dicontohkan sama Pak Agus 001 SKPH 8 2025. Tuh. Gitu lalu klik. Terus kemudian kemarin kan juga ada pertanyaan, ada yang WA saya, Mbak ini kan udah buat akun si halal, terus NIB-nya itu saya ada pengembangan KBLI, bagaimana cara
ngeceknya biar muncul di OSS, masuknya di sini nggih Bapak Ibu, masuknya ke pelaku usaha. Di bagian kanan ini kan ada perizinan. Nah, untuk update data OSS yang KBLI-nya baru saja ditambahkan setelah pembuatan akun si halal, itu diklik yang update data OSS ini. Nah, kalau update data OSS ini, otomatis nanti semua KBLI yang didaftarkan setelah pembuatan akun si halal, itu akan muncul di sini. Kayak ini, industri makanan dan masakan olahan. Nah, yang bumbu ini juga tambahan Bapak Ibu ini akan muncul di sini semuanya. Gitu nggih. Setelah itu baru klik simpan. Nah, setelah klik simpan, masuk pengajuan self-declare. Nah, di sini kan ada dua ya, pengajuan self-declare sama pengajuan self-declare mandiri. Pengajuan self-declare ini digunakan untuk pengajuan baru. Jadi produk-produk baru itu pakainya pengajuan self-declare. Tapi kalau misalkan produk baru yang sudah punya sertifikat halal sebelumnya dengan jenis yang sama, maka masuknya ke pengajuan self-declare mandiri gitu. Setelah klik pengajuan self-declare, lalu klik ini ya, buat pengajuan. Nah, di sini kan ada kuesioner nih, pertanyaan ini. Dijawab yes atau no, dijawab yes semuanya. Dijawab yes semuanya. Saya tidak pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal sebelumnya, ini dijawab yes semuanya, baru klik simpan. Setelah itu, nanti akan muncul seperti ini, layanan sertifikat halal pengajuan baru. Nah, karena KBLI yang digunakan itu kan kadang tidak hanya satu ya di NIB, maka harus dipilih dulu. Yang sesuai dengan produk yang mau didaftarkan itu apa? Itu. Nah, ini yang didaftarkan adalah produk sambal. Maka yang dipilih adalah industri bumbu masak dan penyedap masakan. Untuk produk dan KBLI yang digunakan itu bisa dicek di KBLI, kumpulan KBLI yang saya kirim kemarin atau di Kepkaban yang terbaru. Di sini lengkap Bapak Ibu. Kalau mau mempelajari satu-satu, di sini dijelaskan. Misalkan kayak yang dimaksud Bu Nayir tadi onde-onde. Onde-onde kalau misalkan onde-onde ditaruh di piring aja tanpa dikemas itu masuknya ke kedai makanan. Tapi kalau misalkan onde-onde yang dikemas plastik itu bisa masuk ke serelia. Jadi bergantung dengan usahanya, jenisnya sama foto produk yang digunakan. Gitu. Nanti bisa dipelajari di Kepkaban yang terbaru yang tahun 2025. Di situ sangat lengkap. Jadi acuannya verifikator untuk memverifikasi pengajuan sertifikat halal itu di Kepkaban nomor 146 tahun 2025. Oke. Kemudian saya lanjut kembali ke si halal. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan awal pengajuan sertifikat halal itu seperti ini. Kemudian klik ubah. Setelah klik ubah, ini data-data pelaku usaha ini sudah dicek dulu, sudah terisi semuanya apa belum. Kalau misalkan sudah terisi semuanya, baik di penanggung jawab, aspek legal, serta penyelia halal, itu bisa klik simpan perubahan. Nah, kalau sudah diklik simpan perubahan, masuk ke pengajuan. Nggih, pengajuan. Nah, jenis pendaftarannya apa? Baru. Berarti kalau baru itu kita mencari yang karena sehati itu ini dipilih yang BPJPH sehati 2025. Kalau tampilannya bukan seperti ini, berarti biasanya salah pembuatan akun. Kayak kemarin ada beberapa yang salah membuat akun fasilitator, bukan membuat akun pelaku usaha. Nah, ini diklik yang BPJPH sehati. Nah, nomor surat permohonannya bagaimana? Disamakan seperti tadi, saged Bapak Ibu 001 garis miring SK PH bulan pengajuan sekarang bulan 9 tahun 2025. Tanggal surat permohonannya, misalkan sekarang tanggal 5, pakai yang tanggal 5. Jenis layanannya apa? Makanan.
Nah, produknya apa? Karena ini tadi yang didaftarkan adalah aneka sambal, maka yang saya pilih adalah garam rempah. Kalau yang asinan kemarin ya, asin. Kalau bumbu asinan itu masuknya ke garam rempah, tapi kalau asinannya masuk ke buah dan sayur dengan pengolahan, begitu. Kemudian nama usaha atau merek dagangnya apa? Eh, kan masing-masing pelaku usaha punya branding sendiri-sendiri ya. Ini kalau yang pelaku usaha saya contohkan ini mereknya adalah Cabein karena aneka sambal. Bebas mau barokah atau mau UD Makmur Sentosa atau Maju Mapan bisa. Kemudian area pemasarannya di mana? Kalau misalkan kabupaten kota ya cukup kabupaten kota aja. Lokasi pendamping ini disesuaikan dengan daerah Bapak Ibu nggih. Kalau misalkan kan P3H itu bisa mendampingi satu provinsi. Misalkan KTP-nya jenengan itu Probolinggo ya, berarti jenengan bisa menghandle seluruh Jawa Timur. Kalau misalkan yang dihandle itu wilayah Kabupaten Probolinggo, berarti pilih lokasi pendampingnya itu kabupaten. Tapi kalau misalkan jenengan KTP-nya Probolinggo, tapi yang dihandle itu pelaku usaha di Situbondo, berarti lokasi pendampingnya ini milih yang provinsi. Nah, berhubung untuk tugasnya ini harus diproses sampai proses produk halal dan Bapak Ibu belum memiliki nomor registrasi, jadi untuk pendampingnya ini nanti bisa pakai nama saya atau bisa pakai namanya Pak Agus. Tapi kalau misalkan nanti sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan nomor registrasi, pendampingnya ini diganti dengan nama Bapak Ibu sendiri, nggih. Jadi sudah bukan tanggung jawab kami lagi. Nah, untuk lembaga pendamping, UIN Malang itu namanya apa sih lembaga pendampingnya? Kita cari UIN Malang. Nah, LP3 hanya UIN Malang itu namanya UIN Maulana Malik Ibrahim, bukan Universitas Islam Malang. Kalau Universitas Islam Malang itu Unisma. Kalau UIN Malang itu ini UIN Maulana Malik Ibrahim. Kemudian pendamping. Nah, pendampingnya ini kalau Pak Agus kalau pakai punyanya Pak Agus ini, Agus Heri Suaidi, Blitar, Jawa Timur. Kalau misalkan punya saya, yang ini, gitu, nggih. Bebas, monggo mau pakai punya saya atau eh, Pak Agus. Nah, setelah ini diisi semuanya, baru diklik simpan perubahan. Nah, setelah diklik simpan perubahan, kita bisa masuk ke pabrik dan output. Nah, kita cek dulu pabriknya, nama pabriknya benar apa tidak, outletnya sudah benar atau tidak. Kalau dirasa sudah benar, maka bisa lanjut di bahan. Nah, bahan ini untuk lebih memudahkan diurutkan saja Bapak Ibu dari cleaning agent, kemudian kemasan sama bahan. Ini saya pakainya cleaning agent dulu. Cleaning agentnya di sini kan ada pilihan tipe bahan, bahan bersertifikat dan bahan tidak bersertifikat. Karena cleaning agentnya ini pakai Sunlight berarti milih yang bahan bersertifikat. Nah, bahan bersertifikat ini kan di sini ada nama produk, nama produsen, nomor sertifikat. Saya pakainya Sunlight, ditulis aja Sunlight di sini. Kemudian klik cari. Nah, Sunlight itu pabriknya biasanya ini Unilever Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu gunanya Bapak Ibu memoto bahan-bahan itu untuk mencari SH-nya, produsennya apa. Kan kadang ini kayak ini Lemon Sunlight Greenberg Aroma. Ini kan bukan bukan pencuci piring, tapi ini kan pengharum karena pabriknya Triefta Aroma. Ini adalah pengharum. Jadi pasti verifikator sudah hafal ini. Kalau memang Sunlight itu pabriknya bukan Triefta tapi Unilever atau Mitra Pack. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu menuliskan bahan itu
tidak muncul, berarti yang dicari adalah nama produsennya. Yang Sunlight ini dihapus, kemudian ditulis nama produsennya Unilever. Unilever. Kalau misalkan Unilever ini juga masih belum ketemu, bisa diketik ID halalnya. Misalkan ID. Kalau penulisan ID halal, jangan lupa ID-nya juga dicantumkan pakai huruf besar. Gitu. Kalau ini tadi kan saya menuliskan Sunlight sudah keluar, jadi cukup langsung ditambahkan. Kemudian klik panah ini. Setelah itu masuk ke jenis bahan. Jenis bahannya karena ini Sunlight berarti masuk ke cleaning agent. Setelah itu baru klik tambah. Nah, cleaning agent. Kemudian setelah cleaning agent kemasan. Kemasannya ini botol plastik. Jadi botol plastik itu kategorinya bahan tidak bersertifikat. Bisa. Botol plastik. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan yang digunakan sama pelaku usahanya. Jenis bahannya ke kemasan. Kemudian klik tambah. Setelah itu air. Air kemarin ada banyak yang bertanya, air itu masuk ke bahan atau cleaning agent ya? Kalau air itu bisa masuk ke bahan, Bapak Ibu. Dan air itu tidak harus bersertifikat halal. Jadi masuk tipe bahannya itu bahan yang tidak bersertifikat. Misalkan pakai air sumur. Air sumur. Jenis bahannya apa? Bahan. Nah, ini untuk bisa masuk ke selanjutnya ke bagian produk ini minimal harus ada 3 ini Bapak Ibu. Harus ada cleaning agent, harus ada kemasan, harus ada bahan. Kalau misalkan 3-tiganya ini sudah ada, bisa dilanjut ke produk. Tapi kalau misalkan 3 ini belum ada, terus yang bagian produk ini tidak bisa diklik, atau warnanya abu-abu seperti ini, berarti ada jenis bahan yang belum dimasukkan. Nah, ini bahannya ada cabai. Cabai itu masuk bahan yang tidak bersertifikat. Ini sih. Kemudian bawang putih. Kemarin ada yang tanya, kalau misalkan yang digunakan kayak minyak goreng itu kan pasti tidak hanya satu, yang digunakan pasti banyak. Itu bisa dicantumkan semuanya, nggih. Bisa misalkan pelaku usahanya pakai Vilma, terus Sanko, minyak kita, itu bisa diinput 3-tiganya. Karena kan kalau minyak goreng nggak mungkin pelaku usaha hanya pakai satu minyak, karena kan menyesuaikan harga juga gitu. Nah, perlu diingat lagi untuk bahan itu harus ada jenis bahan-bahan, ada jenis bahan cleaning agent, dan harus ada jenis bahan kemasan. Nah, untuk masuk ke produk itu minimal harus ada minimal 5 jenis bahan. Nah, kalau misalkan bisa masuk ke produk itu tandanya tulisan produknya ini warna hitam. Tapi kalau warnanya masih abu-abu berarti ada bahan yang memang belum dimasukkan. Begitu. Nah, untuk masuk produk ini klik tambah. Nah, di sini klasifikasi produk. Masuknya apa? Karena sambal itu adalah kategori bukan garam dan juga bukan saus, maka yang dipilih adalah bumbu dan kondimen. Ini. Kemudian rincian produknya apa? Apa
akhir ini. Karena sambal itu masuk ke bumbu siap pakai. Nah, nama produknya cabai sambal. Nah, tadi kendalanya mungkin beberapa yang masuk ke nama produk itu keterangan di bawah sini merah ya. Nah, itu kalau misalkan dirasa sudah sesuai dengan KBLI yang digunakan, terus jenisnya juga sudah sesuai, diabaikan saja Bapak Ibu. Tidak harus menunggu yang warnanya biru seperti ini. Karena kadang sistem itu eh, tidak bisa membaca semua ajuan nama produk. Kadang pun rempeyek itu tidak bisa masuk ke keripik, disuruh memasukkan ke bakery. Biasanya tampilannya di bawah ini merah. Nah, tapi kalau misalkan dirasa sudah sesuai dan tulisan yang warna biru ini munculnya merah, itu dilanjutkan saja tidak apa-apa, itu bisa. Kalau memang dirasa sudah sesuai dengan KPLI, sudah sesuai dengan jenisnya, itu bisa dilanjut. Nah, tapi kadang kalau misalkan ini kebetulan sistemnya bisa membaca cabein sambal cakalang, maka keterangannya jenis produk sudah sesuai dengan ini KPLI-nya ini, begitu. Kemudian mereknya ini dituliskan, cabein. Nah, untuk unggah foto produk di pelaku usaha ini cukup foto produknya saja. Contohnya kalau mau foto seperti ini ya, untuk foto cat bahan yang harus kelihatan pabriknya, ID halal sama merek. Jadi jenengan tidak akan kesusahan nanti kalau misalkan setelah pulang dari pelaku usaha terus lupa namanya, lupa mereknya, jenengan tinggal ngecek lagi foto-foto yang sudah di itu tadi, yang sudah digunakan untuk motret bahan-bahan yang digunakan. Nah, di sini klik tambah. Nah, kalau misalkan munculnya isi tadi kan sudah upload, cuman munculnya itu isi semua form dan di sini tidak muncul itu tandanya fotonya produk itu terlalu besar Bapak Ibu, jadi harus dikecilkan. Nah, ukuran yang bisa di-upload di si halal itu maksimal 5 MB. Nah, kalau misalkan sudah muncul seperti ini, itu ada titik 3 ini diklik, kemudian input bahan. Nah, bahan ini kalau misalkan bahan ini dicentang sesuai dengan bahan yang digunakan. Jadi, misalkan ada banyak varian nih, kayak kemarin bomboloni varian A, B, C, D. Berarti ya dituliskan bomboloni varian eh, ini varian meses, bomboloni varian keju, itu dituliskan semuanya. Nah, nanti di input bahan yang produk, nama produk ini disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Lalu klik tambah. Nah, di sini kan ada keterangan verifikasi pendamping ini belum. Nah, ini harus diverifikasi lewat akun pendamping. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah lolos seleksi P3H, kemudian sudah punya akun P3H sendiri, itu baru diverifikasi lewat akun P3H-nya Bapak Ibu sendiri. Setelah itu lanjut ke proses produk halal. Nah, proses produk halal ini terserah Bapak Ibu, lebih mudah mana? Mau ketik proses ini atau langsung di sini. Kalau saya lebih mudahnya langsung ke proses produksi.
di sini satu ini sambal cakalang. Nah, di sini prosesnya dibuat simple dan mudah tanpa memasukkan jumlah ukuran bahan-bahan yang digunakan. Misalnya ini untuk sambal cakalang 1. Ikan cakalang dicuci bersih. Kemudian disuir kecil-kecil. Setelah itu digoreng dalam minyak yang panas sampai matang. Tiriskan siapkan Nah, untuk proses ini Bapak Ibu ya, jadi semua bahan yang sudah diinput di bahan ini itu semuanya dimasukkan di sini. Nah, nanti misalkan di proses produksi ini jenengan mencantumkan bawang merah, bawang putih, garam, tapi di bahan ini jenengan tidak memasukkan bahan itu, maka nanti dari tim verifikator akan dilakukan pengembalian. Jadi harus benar-benar di cross check lagi kalau bahan-bahan yang digunakan itu sudah tercantum semuanya di proses produksi. Dan seterusnya sampai selesai. Begitu. Baru klik simpan perubahan. Sudah selesai Bapak Ibu, tugasnya sampai di proses produk halal ini. Kemudian kembali. Sudah. Ada yang ditanyakan dari sini? Monggo. Bu, ya Mbak Dila Ya. mohon izin. Oke. Oke. Mbak, ini tadi untuk pengajuan self declare, kalau self declare mandiri untuk menu tambahan itu berarti ikut yang berbayar itu ya Mbak ya? Betul, 230.000 untuk pengembangan. Transfernya langsung ke invoice yang sudah terbit, langsung ke BPJPH. Oh gitu, siap-siap. Kemudian kalau untuk pendamping kita yang masih sehati tidak bisa mengerjakan itu berarti ya Mbak ya? Sebenarnya bisa sih Bu. Pengembangan ya, yang Oh, pengembangan ya. Bisa, oh yang pengembangan bisa, bisa. cuman bedanya berbayar gitu aja ya Iya, Mbak ya? iya, bedanya Oh berbayar. iya Jadi ya, untuk iya. P3H itu bisa menghandle self declare biasa sama self declare mandiri. Begitu. Oh siap-siap, nggih nggih. Terima kasih banyak Mbak. Jadi Iya. untuk apa istilahnya untuk poinnya berarti sama dengan ini ya. Self declare Eh, biasa sama. Ya, poin nilainya untuk pendamping itu sama dengan kita pengajuan baru ya, Mbak ya, untuk pengajuan Iya, tambahan ya, Mbak ya. betul. Oh iya iya Oke. siap-siap. Seperti misal ini kayak penambahan cabang apa sederhananya gitulah wes ya, Mbak ya. Iya, Ya 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 ya, Mbak. Makasih, Mbak. sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bu, kalau tadi apa air tadi udah masuk positif list ya? Iya, air masuk positif list, Oh, Bu. Air sumber itu masuk positif list. oh, tapi kalau misalnya airnya pakai air kemasan jadi harus tetap Ka- apa pakai sertifikat. Kalau misalkan pakainya air Cleo ya, air Ya. Aqua, berarti masuknya kan yang bahan bersertifikat. Oh, gitu tetap berarti
tetap pakai Ya, sertifikat ya. Terus ya ini kalau Bu, misal kemarin saya yang apa beras, pengemasan beras itu kenapa Bu kok nggak bisa pengemasan pakai yang misal self declare? pengemasan beras itu masuknya ke reguler, tidak bisa masuk yang gratis. Karena Oh, kan kalau yang bisa diajukan lewat jalur self declare atau yang gratis itu untuk produk yang ada olahannya, Bu. Kalau beras kan nggak ada olahannya. Beras kan hanya dipoles. Dan pasti kan besar ya. kalau Apa dikemas Bu, mesin maksudnya pengemasan kemas dengan merek. ulang. Beras kemas ulang. Iya, jadi berasnya itu kan beli dari penggilingan. Terus Ya. dia mengemas pakai kemasan dikasih brand sendiri gitu. Nggak bisa, Bu. Kalau beras itu kan tidak ada di kabannya yang sehati. Ke Hmm. beras itu masuknya ke reguler gitu. Kalau reguler berarti tidak bisa kita handle yang pendamping ini ya. Ya, betul. Kalau beras Hmm. itu jadi pengajuan reguler sama yang gratis itu kan ada batasan-batasannya ya, Bu. Jadi diikuti sesuai dengan kekaban yang ada aja. Iya, Ngoten. betul. Biar tidak mempersulit jenengan juga gitu maksud Iya, saya. oke, terima kasih Bu. Mbak Lintang, Bu Lintang ya? Bu Lintang raise hand. Iya, ini mau nanya yang tadi yang varian rasa bomboloni itu kan Mm. ada yang pakai filling dua macam, emang coklat tiramisu matcha itu dia pakai merek Kolata satu merek, terus sudah tak cek ID halalnya itu tiga-tiganya sama. Setelah Mm. itu yang buah kan nanas, strawberry, blueberry itu pakai Eden itu juga ID halalnya sama. Nah itu dimasukkannya tetap perasa atau eh, bomboloni filling kolata terus bomboloni filling buah gitu seperti itu karena Kalau di itu berarti halalnya sama semua udah tak kalau cek. ID kalau ID halalnya itu memang biasanya sama. Maksudnya dari kolata ya, feeling kolata, kolata strawberry, kolata coklat, kolata vanilla, tiramisu itu ID-nya sama karena pengajuannya waktu itu barengan. Mungkin. Gitu. Mm-mm. Jadi dimasukkan semuanya karena pokoknya selama di pengajuan produk itu eh, donat bomboloni varian varian tiramisu. Berarti yang dimasukkan yang kolata, yang varian tiramisu, yang stroberi dan lainnya tidak. Tapi kalau misalkan di produk itu ada varian tiramisu, ada green tea, ada stroberi, nah itu baru di bahannya itu disebutkan satu-satu. Oh jadi Tiramisu sendiri, ya, meskipun ID-nya sama, itu tetap dicantumkan sendiri-sendiri. Tiramisu, green tea, strawberry, matcha. dan, dan pengajuan varian produknya juga sendiri-sendiri. Ya, oke. Oke, terus yang kedua kemarin saya masukkan gula pasir itu pas di listnya barang tidak bersertifikat itu ada gula pasir ini jadinya Pakainya, pakainya yang bersertifikat ya, karena kan gula pasir banyak yang sudah ber-SH. jadi Kayak diganti yang bersertifikat ya. ya diganti yang bersertifikat. Pokoknya kalau ada yang bersertifikat, tetap dimasukkan ke bahan yang bersertifikat. Kemarin sudah dijelaskan kan di bagian bahan yang masuk positif list, yang masuk ke titik kritis, itu sudah dijelaskan kan? Iya, Jadi tapi harus kok bisa pas bikin, membedakan. ya cuma pas bikin kok lo kok ini kok ada di tidak bersertifikat, jadinya bingung lagi. Iya, iya, enggak. Siap. Kalau misalkan ada yang sudah ber-SH, pakai yang ber-SH aja. Oke, siap. Terima kasih. Sama. Sudah pertanyaan sudah dijawab sama Pak Agus ya. Kalau misalnya jus buah apa disebutkan semua buahnya? Ya, kalau misalkan jus buahnya yang didaftarkan jus buah itu, kalau jus buah itu terlalu general ya. Jadi nama produk itu dibuat spesifik. Jus buah apa? Misal jus buah melon. Jus buah melon berarti kan bahannya ada melon, ada gula, ada susu, ada air. Itu disebutkan satu-satu. Jadi jangan hanya jus buah. Nanti dikembalikan sama verifikator. Spesifik ke jus buah jeruk, jus buah mangga, jus buah melon, kayak gitu. Untuk proses
Uraian proses produk apa? Bu Anis Faizah, uraian proses produk apa? Maksudnya bagaimana ini? Uraian proses produk apa nih? Apabila kurang lengkap bagaimana? Kalau proses produk itu kan harus lengkap, nggih. Karena kan eh, halal itu lebih poinnya untuk pengecekan halal itu di bahannya, di prosesnya, tempat produksi, kesucian, kebersihannya. Itu, nggih. Nggih, Bu Anis, monggo. Bu Anis Kalau Faizah. misalnya saat ini direvisi gitu masih bisa ya Bu ya? Kita buka kembali. Masih. eh, tapi yang untuk di report kemarin kita kan sudah tidak bisa karena kan sudah tertutup, sudah di-upload kan? Oh ya. Iya. Tapi nanti kalau misalkan sudah itu jadi pendamping harus itu nggih Bu dilengkapi Iya, kemarin itu kita semuanya. itu tadi kan dijelaskan buah mangga dikupas, dicuci gitu kan. Kemarin tuh hanya buah mangga dipotong gitu langsung gitu baru nyadarnya sekarang. Ya dicuci Oke, dulu, buah ya, mangganya dicuci, ya, di air ya, makanya balik, ada yang dikupas. kurang. Iya. Nggih. Oke, terima kasih Bu. Sami-sami. Untuk tugas di screenshotnya dari mana? Dari awal, dari pembuatan akun. Seperti yang di PPT kemarin. Jadi urut pembuatan akun si halal, kemudian pengisian data pelaku usaha, kemudian masuk ke pengajuan sertifikasi halal, pengisian bahan. Tapi kalau pengisian bahan jangan satu bahan di input terus di screenshot, terus bahan kedua dimasukkan di screenshot, jangan ya, nanti jadinya banyak. Jadi bahan yang sudah diinput keseluruhannya itu di screenshot baru masuk ke produk gitu. Produk terus baru ke proses gitu. Mungkin ada yang masih ada yang bingung terkait Izin tanya lagi, Bu. monggo. Ya, kalau untuk PU yang jualannya keliling, itu Iya. pripun untuk alamatnya, alamat produksi sama Mm. alamat apa tempat jualan niku pripun, Bu, mengisinya? Apa tempat produksi aja, misal tempat produksinya kan di rumah gitu, Mm. jualannya Keliling ya? keliling, Jualannya keliling keliling, sesuai iya. dengan alamat yang tempat produksi aja nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi Bisa ini ya untuk alamat outlet tidak usah diisi apa sama? Ya iya, dibuat sama aja nggak apa-apa. itu tetap nulis email lah iku. Terus Dibuat kemudian nggih, apa tadi lupa sebentar. Eh, oh ya, fotonya, foto gerobaknya itu juga di foto ya Bu, berarti Bu. foto gerobaknya. Foto Oh, gerobak. Foto foto gerobak. outlet, foto outlet itu loh Bu. Oh, Berarti gerobaknya yang iya. Foto gerobak itu tidak perlu difoto ya. Gerobaknya itu tidak perlu difoto. oh hanya Jadi di cukup tempat produksi aja ya. di tempat produksi aja. Jadi disiapkan dua foto ya, foto produknya aja. Yang pertama untuk upload di sistem si halalnya pelaku usaha, sama nanti persiapan untuk foto dokumentasi pelaku usaha, produk dan pendamping untuk verbal, persiapan verbal. Kan nanti setelah ini kan hari ini terakhir. Nanti kan ada itu nilai direkap semuanya, baru ada pengumuman siapa aja yang lolos. Nah, nanti kalau misalkan sudah dinyatakan lolos, kan masing jenengan dibuatkan akun P3H sendiri. Nah, nanti waktu verbal itu baru diupload yang foto pelaku usaha, pendamping, dan produk. Nggih Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sudah diupload ya ini Bu Alvina. Kalau sudah terlanjur. Kalau misalkan diupload ulang kira-kira bisa nggak ya? Nanti coba saya tanyakan admin dulu ya. Kalau misalkan mau memperbaiki bagaimana, apakah bisa atau tidak gitu ya. Nanti saya info di grup. Nggih Bu, Kalau misalkan tidak Makasih. lulus bisa mengikuti batch berikutnya ya. Jadi berarti masih belum memperdalam ya.
kalau misalkan belum lulus. Tapi insya Allah semoga lulus semuanya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang masih bingung? Bu Dila, saya tadi menangkapnya untuk jenis usaha apapun selama itu langsung disajikan kepada pembeli itu masuk di kedai ya Bu ya? Iya, betul. Ya, Iya, terima kasih. sama-sama. Kayak jus tadi ya, jus itu kalau misalkan di fotonya itu ditaruh di gelas, itu kan masuknya ke kedai. Masuknya ke kedai. Tapi kalau misalkan dikemas di apa namanya di gelas di seal itu masuknya ke industri minuman. Tapi kalau di gelas masuknya ke kedai. Bu, maaf Bu, tapi sekarang itu yang disajikan ke pembeli langsung itu, yang terutama yang keliling itu, kebanyakan kan pakai seal itu Bu. Itu gimana Bu? Mutiar guys. Berarti kalau misalkan seperti itu dan produknya tidak hanya itu tidak masalah, Bu. Misalkan ada produk lain yang nggak buatin masalah. Nek disuguni langsung itu gede. Ya, Jadi tapi kalau di kumat. masuk itu jenengan karena sekarang atau Terus saya kira saya wong sendiri dadi juga kadang masih kumat. bingung. Ning gelas pres-presan dilung nih. Ya langsung. Iki ndase mesti lek anu pertanyaan. Iya, verifikatornya Nek ini Bu. yang Pak yang pusing ini. Iya, kira disajikan masa dibungkus itu. Iya, tapi kadang ada juga kan verifikatornya banyak ya, Bapak Ibu. Jadi kadang pemahamannya juga beda-beda. Kadang itu di kemasan gelas aja juga bisa lolos, kadang juga tidak. Ya, yang jagani aja siap-siap foto yang banyak gitu. Nggih, Bu Nah, Gesti. iki orang isi form terus disubmit. Ya, ngomong ini. Iya, Bu Gesti, bagaimana? Ya, Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi barusan jadi saya tuh sambil belajar sambil langsung jalanin gitu. Nah, Iya. untuk saya kan pengajuannya kedai es teler. Pas saya tadi coba mengisikan bahan-bahannya itu, saya coba masukkan es telernya itu ada di bahan tidak bersertifikat. Itu nggak apa-apa kayaknya. Maksudnya teller Es telernya itu saya tadi udah bahan-bahannya coba sudah. masukkan bahan-bahan di bahan-bahannya. Nah, di situ tuh ada ternyata es teler aja yang saya masukkan atau mulai dari bahan-bahan buahnya, jelinya, Mulai dari susunya gitu. eh, meskipun di situ es teler yang itu lebih baik dengan input satu-satu. Jadi es Oh teler gitu. itu kondimennya apa aja. Misal ada jelinya dari apa. Terus eh, buahnya apa nangka, kemudian buah naga itu disebutkan satu-satu. Jadi kalau misalkan di Ah, situ di bahan itu kan ada yang bahan bersertifikat sama yang tidak. Lah tapi kalau yang di bahan bersertifikat itu ada, terus di bahan yang tidak bersertifikat itu ada, pilih yang bahan yang bersertifikat. Kayak misalkan contohnya bahan eh, kismis. Kismis itu kan di bahan tidak bersertifikat. Tapi verifikator pasti mintanya kismis yang sudah bersertifikat oh iya iya. gitu. Seka- Seperti gula merah Iya. gitu. Oh gitu. Jadi tapi kalau misalnya untuk buahnya itu kan kalau es teler biasanya dia pakai buah alpukat. Itu kalau yang nggak bersertifikat nggak apa-apa ya? Kalau buah alpukat kan masuk positif list. Oh iya. Ya kalau Oh, ya, kalau buah sayur itu masuk positif iya list ya. Iya, iya, buah iya. sayur itu masuk positif Iya, list. ngomongnya jangan ngelu. Oh, iya, iya. Udah Iya, buah itu buah aja. tapi punya Jadi kalau masuk positif list itu maksudnya saya kurang paham positif list itu positif Kemarin list itu ya kayak kemarin gimana banyu, kayak kemarin atau apa kemarin sertifikat. kemarin sudah di itu belum ya di bahan yang bagian positif list itu.
sudah Kurang di-share ngomong. belum ya yang kategori yang bahan positif list, Sudah bahan dijelaskan, Udah tapi disikat sepertinya nih. kalau Oh, untuk belum. input Ya di emang mana wani itu ora belum disikat. ada oh dijelaskan. oh iya memang jadi Kudune sertifikat enek sing urun, lek kan urung ngono kuwi. positif list itu ini kan ada Nek sing urun positif enek list, sing ada urun. bahan kritis dan bahan tidak kritis. Lah Iya. positif list itu Dari adalah tapi bahan banyune tidak kondi. kritis. Contohnya, Adae apa? contoh, Ngono-ngono kuwi contohnya, lho. contohnya air, Untuk niaga terus itu dicek. eh kayak kunyit, jahe, lengkuas itu kan masuk positif list. Positif Kalau list. Pak Mahmudi mohon di mute sebentar. Itu apa namanya positif list itu kan masuk yang bahan tidak bersertifikat Bu maksudnya. Jadi bahan positif list itu masuknya ke bahan yang tidak bersertifikat. Tapi kalau misalkan eh, bahan kritis itu masuknya ke bahan yang bersertifikat gitu. Oh iya, nggih, paham. Iya. Iya. Terima kasih, Mbak. Itu aja pertanyaannya. Oh iya, Terima jadi kasih. sama-sama harus bisa membedakan eh bahan kritis sama tidak kritis. Kalau tidak kritis berarti namanya positif list. Positif list itu masuknya ke bahan yang tidak butuh sertifikat, gitu. Bahan yang tidak wajib disertifikasi halal, gitu. Oh iya. Terima Jadi yang kasih. Iya. sama-sama, yang disertifikasi halal itu yang ada prosesnya, Bapak Ibu. Kalau misalkan buah-buahan aja yang nggak perlu disertifikasi halal itu sudah jelas halal. Pokoknya bukan bahan colongan itu halal, insya Allah. Gitu. Nah, dan ada lagi, sekarang hari Jumat ya, Bapak Ibu masih. Apabila tidak Google Form hanya satu kali. Bu Suhartiyani, nanti coba saya tanyakan ke admin dulu ya, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Terus, Pak Zindan, saya masih agak kurang paham kalau satu merek berbeda varian itu dibuat beberapa pengajuan atau cukup satu saja. Kalau variannya banyak cukup satu saja, kayak donat tadi Pak. Donat itu kan ada donat meses, donat varian meses, donat varian matcha, donat varian tiramisu. Itu cukup satu pengajuan saja, tidak perlu dipecah. Kecuali misalkan donat dan keripik. Donat dan keripik itu kan tidak bisa jadi satu jenis ya. Donat masuknya ke kue, keripik itu masuknya ke keripik. Itu baru bisa diajukan dua pengajuan. Tapi kalau hanya varian-variannya aja yang membedakan, itu satu pengajuan aja. Gitu. Pak Zindan sudah paham, nggih? Ya. Pripun, Bapak Ibu sudah cukup? Atau ada yang perlu didiskusikan lagi atau dilanjut via grup saja bisa? Isi, Mbak. Nggih, Nggih, Pak. pabrik di data pelaku usaha si halal itu diisi pabriknya produk atau pelaku usaha, Mbak? Di bahan ya? Bukan, Di bukan di bahan. bahan, bukan di bahan. Yang di pelaku usaha, Mbak, kan di bawah itu ada tulisan pabrik, terus baru outlet. Oh iya, pabrik dan outlet itu diisi di tempat usaha, alamat tempat usaha. Oh, oke, baik. Nggih, pun, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Sama-sama. Oke. Saya kira cukup ya Bapak Ibu, hari ini hari Jumat, Bapak waktunya Jumatan. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa diskusi lagi di grup. Kemasan gelas boleh. Pokoknya dikemas boleh, Bapak Ibu. Oke, saya rasa cukup diskusi pada siang hari